Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya mau coba sharing ke teman-teman untuk mobil yang budget di 35 juta sampai 40 juta. Mungkin bisa juga dapat di 30 juta. Nah, kira-kira rekomen apa enggak? Nanti kita coba ikuti kekurangan dan kelebihannya. Kira-kira teman-teman oke apa enggak dari segi mesin, eksterior maupun interior, dan kelengkapannya. Tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lanjut, jadi ini mobil yang mungkin teman-teman bisa bisa jadi rekomendasi untuk budget 35 jutaan sampai 40 juta. Jadi 35 juta sampai 40 juta. Nah, cluenya teman-teman yang untuk 40 juta harusnya dapat yang istimewa menurut kita ya, 40 juta, apalagi kalau 45 juta. Kalau teman-teman dapat yang mungkin setengah-setengah di 35 juta untuk mobil Soluna. Jadi itu clue teman-teman yang mau beli. Yang mau jual ya terserah, mau jual 50 juta boleh, 60 juta boleh, tergantung kepedean teman-teman punya mobil. Jadi nggak usah takut misalnya saya bilang 35 juta, teman-teman mau jual 50 juta, itu nggak usah. Jadi kalau teman-teman merasa mobilnya berharga di 50 juta, teman-teman bisa jual di 50 juta, karena itu bukan patokan, ini rata-rata yang ada di lapangan. Oke teman-teman, ada dana 35 juta, 40 juta, menurut kita ini salah satu mobil yang teman-teman bisa jadi rekomen. Yang pertama, kita coba review dari segi bodi. Nah, dari segi bodi teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau bodinya oke, terus ya catnya juga oke, bagus. Ini mobil cukup oke lah, masih untuk untuk jalan-jalan. Kita lihat dari depan. Jadi dia model-model lama, jadi panjang, mirip-mirip Mercy KW lah. Mercy KW. Nah, ini dia nih. Ini penampilan dalamnya, kita lihat. Nah, untuk mesin, nah kita balik lagi ya. Untuk mesin ini mobil 1500 cc, sangat irit sekali, bandel, dan salah satu kelebihan mobil ini adalah mesinnya yang cukup bandel. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa mobil ini memang cukup bandel di kelasnya. Jadi masuk ke garasi taksi pun hampir jarang mobil yang Soluna ini turun mesin, hampir jarang. Justru dibandingkan Vios, kita bandingin sama Vios, itu lebih sedikit ini. Nah, tapi kita nggak tahu apa karena populasinya atau karena apanya. Tapi untuk ke garasi taksi untuk Soluna masih jarang banget yang turun mesin. Kekuatan daya tahannya cukup mumpuni. Rata-rata pernah dipakai 12 jam macet-macetan juga nggak ada masalah. Yang penting radiatornya aman. Jadi untuk mobil lama ini masih cukup oke. Untuk mesinnya, iritnya udah pasti irit, bandelnya juga oke. Terus apalagi spare partnya juga gampang. Mungkin teman-teman nanti akan kesulitan di mekanik, mungkin karena beberapa yang kesini merasa ke bengkel-bengkel besar sudah pelayanan dan sudah kurang, merasa seperti itu. Jadi makanya mampir ke bengkel-bengkel rumahan. Nah, itu salah satu yang kekurangannya. Nah, termasuk kalau teman-teman beli ini, ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan, yaitu di power steering sama di kebocoran. Jadi itu yang paling utama ya. Itu salah satu yang teman-teman mesti perhatikan. Nah, kalau kita lihat dari belakang nih, kita coba lihat dari belakang. Nah, jadi ini mobil ini cukup oke, cukup
masih bisa apa namanya, bisa 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 bersaing dengan mobil-mobil baru lah, nggak terlalu jelek-jelek banget dengan spesifikasi misalnya harga limo bekas taksi di 60 juta. Nah ini harga 35 juta atau 40 juta masih oke lah, masih oke, apalagi kalau mobilnya rapi masih oke. Kalau masalah mumpuni pasti mumpuni, tinggal masalah perawatan. Nah kita lihat dalamnya. Nah ini dalamnya untuk GLI itu sudah ada power window untuk GLI. Jadi GLI udah ada power window, sedangkan SLI belum ada power window. Nah kalau saya lebih suka yang mobil yang apa namanya nih, yang masih bludru. Nah ini kayaknya masih Orion, saya lebih suka seperti itu. Dan itu menandakan bahwa mobil itu sehat. Misalnya gini, teman-teman beli mobil, ketika jok bludrunya masih oke, terus kemudian door trimnya juga masih oke, nah kemungkinan tuh mobil kan masih enak dilihat lah, masih oke. Jadi itu yang daya tarik tersendiri untuk mobil-mobil lama menurut kita, tapi itu balik lagi menurut kita. Kalau nanti misalnya ini udah ganti misalnya yang kulit walaupun MBTEK, menurut saya sih agak kurang ya, saya lebih senang Orion. Nah terus kelemahan ini menurut kita masih agak terlalu apa ya, terlalu masih sederhana. Tapi untuk zaman itu ya memang rata-rata begini. Tapi memang untuk Toyota tidak terlalu mementingkan fitur-fitur tambahan, karena secara mesin dan secara penjualan mereka udah cukup mumpuni lah. Jadi mereka nggak terlalu memikirkan untuk fitur-fitur yang tambahan yang yang dikasih ya. Karena kenapa, ketika fitur-fitur itu ditambah maka harganya juga akan semakin naik, kemudian penjualan mungkin akan sedikit turun. Tapi makanya Toyota berani dia dengan sedikit fitur, tapi dia berani jual. Kenapa? Karena ya tadi banyak kelebihannya. Ini masih pakai jarum, jadi teman-teman yang beli Soluna belum digital. Terus AC-nya ada di posisi tengah, ya masih cukup sederhana, tapi oke lah. Kelebihannya ada tempat buat naruhnya, ini bisa dipakai. Beda ada mobil lain yang kadang-kadang ininya juga miring, jadi nggak bisa dipakai. Contoh Gen 2 kalau nggak salah seperti itu. Jadi ini bisa dipakai, bisa ditaruhin barang lah kecil-kecil di sini buat naruh teman-teman barang-barang. Rem tangan segala macam sesuai dengan standarnya. Untuk kaki-kaki cukup lega, cukup luas. Untuk keluarga kecil cukup oke banget. Teman-teman silahkan dilihat-lihat lah kalau dengan budget segitu. Nah kita lihat belakangnya. Ini kita coba lihat belakang. Nah ini dia belakangnya. Ini karena kursinya di kebelakangin jadi cukup sempit, tapi ini cukup lega. Ini kalau dimajuin ya standar sedan yang cukup nyaman lah. Termasuk ini juga kemiringannya nih cukup nyaman. Bagasi oke. Teman-teman nanti bisa membandingkan dengan mobil lain. Nah perbandingannya dengan mobil apa? Teman-teman dengan harga segitu, teman-teman bisa bandingkan dengan all new Corolla. All new Corolla, nah itu hampir 11-12. Tapi all new Corolla kan tahun 96-97. Teman-teman mesti perbandingkan nanti masalah soket-soket, kabel-kabel, itu perbaikan juga lumayan banyak dan harganya juga lumayan lah, maksudnya untuk perbaikannya pasti dia di atas Soluna. Tapi ada kelebihan untuk all new Corolla, dia handlingnya akan lebih bagus dan secara lebih gagah lah, itu kelebihannya. Tapi teman-teman itu ada perbandingan di situ, nanti teman-teman bisa lihat lebih baik Corolla atau Soluna. Kurang lebih seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau beli bisa jadi pertimbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.